Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah tertera nama-nama masyarakat Tebuireng yang dimakamkan, dan ada beberapa yang tidak disebutkan di sini, dan ini jumlahnya tertera 80. Hanya beberapa saja yang tidak disebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Boleh tahu nama Masnya dan perannya di sini sebagai apa? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bahrudin, bisa dipanggil Ali. Kalau di sini saya sebagai petugas makam Mas Tebuireng. Sudah berapa lama ya berperan sebagai penjaga di sini? Hanya petugas makam ini baru dibentuk oleh Gus Riza setelah Lebaran kemarin, Lebaran 2025 kemarin ini. Jadi terhitung kurang lebih sudah 8 bulan kami bertugas. Di sini kami ada 6 petugas makam dan dibagi 2 shift, pagi dan malam. Boleh ya Mas, kami mau bertanya sedikit seputar tentang makam Gus Dur. Boleh, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya dari moderator. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan pertama. Apa sisi Gus Dur yang mungkin belum banyak diketahui oleh generasi muda? Gus Dur yang belum banyak diketahui oleh kalangan muda. Kalau belum diketahui ini tergantung kaula muda yang mana dulu, Mas. Karena Gus Dur ini kan tokoh yang sudah termasyhur, tokoh yang sudah terkenal. Beliau selain Presiden RI yang keempat, beliau juga tokoh dari kalangan Islam yang sudah ternama. Jadi kalau beliau belum diketahui oleh kalangan muda, ini jadi sisi pertanyaan gitu. Sejauh mana literasi kaula muda sekarang gitu. Oke, mungkin akan saya bahas sedikit dari sisi yang paling jarang diketahui. Jadi Gus Dur itu dulu waktu lahir namanya beliau itu Abdurrahman Ad-Dahil. Ya, kira-kira ada yang tahu apa arti Ad-Dahil itu? Ad-Dahil. Ya. Jadi arti dari Ad-Dahil itu sang penakluk. Itu diambil dari nama Khalifah dinasti Umayyah kedua. Kenapa kok seringnya orang sekarang memanggil Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya? Karena abah beliau kan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Jadi disematkan nama abah beliau di belakang namanya Gus Dur. Lalu itu yang tadi yang pertama. Yang selanjutnya, Gus Dur itu punya 2 hari lahir. Ya. Pasti kaget kan, masa mau lahir itu 2 kali, ini nggak mungkin kan? Enggak. Jadi ceritanya begini, yang asli Gus Dur itu lahir tanggal 7 September 1940. Itu asli lahirnya Gus Dur. Nah, tetapi waktu Gus Dur saat beliau waktu sekolah ini salah menyebutkan tanggal lahir. Beliau menyebutkan tanggal lahir kepada gurunya itu 4 Agustus 1940. Jadi banyak diperingati itu 2 kali peringatan hari lahirnya beliau. Seperti itu. Itu yang mungkin jarang diketahui sisi Gus Dur yang jarang diketahui oleh kaula muda. Mungkin 2 itu yang saya ketahui. Cukup sekian. Ada lagi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan dari teman saya yang lain. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang paling khas atau berbeda dari kompleks makam ini dibandingkan makam tokoh lain? Yang paling khas di sini yaitu kesederhanaan. Kalau dilihat dari makam-makam tokoh-tokoh yang lain, Gus Dur mungkin saya kira makam beliau paling sederhana.
Terus yang membedakan adalah yang paling sangat mencolok sekali itu jumlah peziarah. Yang ziarah di makam ini sungguh sangat banyak, apalagi ketika di hari Ahad dan hari Sabtu. Apalagi pas mendekati momen-momen liburan itu pasti sangat banyak sekali. Tuh, kurang lebih hampir sampai bisa menyentuh 1.000 orang ketika di hari Ahad. Silih bergantian dari pagi jam 8 pagi sampai jam 3 sore, sampai nanti buka lagi malam jam 8 sampai jam 2 pagi. Kurang lebih jumlahnya itu yang jadi yang paling besar. Mungkin ada yang pertanyaan lagi. Mas, bagaimana pengelolaan makam agar tetap tertib dan nyaman? Agar tertib dan nyaman. Ya, di sini salah satu tupoksi dari tugas kami, petugas makam ini ya itu tadi menjaga ketertiban. Pertama, ketika peziarah datang kami tanya peziarah dari rombongan mana, berapa jumlahnya, berapa bis gitu. Nah di belakangnya jenengan ini kenapa kok dipasang per blok terbatas itu untuk memetakan setiap peziarah yang datang. Ketika satu bis datang kapasitasnya 50 orang, silakan Pak Bu bisa nempati satu lorong ini, dipenuhi dulu. Nah kalau 2 bis silakan ambil 2 lorong. Nah itu terutama soal ketertiban tempat. Yang kedua, soal ketertiban ketika ada peziarah yang masuk dan mohon maaf beliau sedang merokok, kami tegur dengan santun, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf, di sini kawasan pesantren, untuk rokoknya dimatikan. Orang itu ya, seperti menata kata itu dan mengikat peziarah terbaik. Matur nuwun atas info yang diberikan. Untuk narasumber kita, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak tentang seputar makam Gus Dur. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata maupun pertanyaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.